Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bu Yuli harap, Bu Yuli doakan anak-anak semua sehat, masih tetap bersemangat, bersukacita, ya. Untuk anak-anakku, kakak-kakak yang kelas 6, sudah lega ya, sudah selesai ujiannya. Tinggal berharap, berdoa, Tuhan memberkati, memberikan nilai yang terbaik. Ya, semua sudah siap pagi ini, kita akan bersekutu. Kita sudah memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bu Yuli hantarkan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika pagi ini kami masih boleh bersekutu, beribadah kepada-Mu. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini akan kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Bu Yuli bacakan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Anak-anak, ayat kita tadi yang kita baca merupakan percakapan Tuhan Yesus, bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Tuhan menjelaskan bahwa bagaimana Allah bekerja di dalam diri Tuhan Yesus, yaitu karena kasih-Nya Allah berinisiatif, Allah melakukan suatu tindakan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan dunia, untuk menebus dosa orang yang percaya. Tuhan ingin manusia percaya pada keselamatan pemberian Allah melalui Tuhan Yesus. Karena dengan segala upaya manusia, dengan segala kebaikan manusia, manusia tidaklah bisa lepas dari dosa. Jadi, firman Tuhan menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersyukur anak-anakku, kita semua adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang percaya, yang beroleh kasih karunia. Sehingga kita boleh yakin percaya, beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak, mungkin anak-anak bisa merasakan seandainya kita atau kita sebagai manusia, mungkin kita akan memperoleh kebaikan atau kita akan dikasihi apabila kita mempunyai atau sudah melakukan sesuatu. Tetapi anak-anak, Allah mengasihi tanpa syarat. Allah memberikan kasih-Nya tanpa syarat. Bahkan pada saat kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita.
Allah melepaskan kita dari dosa, dan Allah ingin kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kasih. Ya anak-anak, bahwa Allah mengasihi anak-anak, mengasihi kita semua tanpa syarat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur karena Allah memberikan keselamatan. Allah memberikan kasih kepada kita. Kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Dengan kita membagikan kasih Allah, kita membagikan kebaikan, melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, melalui orang terdekat kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Ya anak-anak, Allah ingin kita yang sudah beroleh kasih Tuhan, kita percaya keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kita membagikan pada orang-orang di sekeliling kita. Ya, bagaimana caranya? Misalnya anak-anak, Bu Yuli mempunyai sebuah gelas kosong. Pertama-tama, gelas ini ibarat hati kita, hidup kita. Hidup kita harus dipenuhi dulu oleh kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, keselamatan dalam Tuhan Yesus. Dengan kita percaya, Tuhan akan memenuhkan hidup kita, hati kita dengan kasih-Nya. Seperti gelas yang terisi air ini. Ya anak-anak. Kemudian saat hidup kita, hati kita sudah penuh kasih Tuhan, maka kita membagikannya. Kita mohon kasih Tuhan berlimpah, airnya berlimpah penuh, sehingga bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya anak-anak, demikian cerita firman pagi ini. Bu Yuli akan menutup dengan memperlihatkan anak-anak menikmati sebuah tayangan video dari Sabda yang akan lebih menjelaskan, memperteguhkan cerita firman pagi ini bahwa anak-anak percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita, dan kita membagikan pada orang-orang di sekeliling kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh terus percaya akan kasih-Mu, akan keselamatan di dalam Engkau. Dan kami Tuhan, Engkau mampukan untuk membagikan pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu,
dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus, aku adalah anak yang berdosa, tetapi Engkau mengasihiku. Engkau rela mati di salib untuk menebus dosa-dosaku. Ampunilah semua dosaku dan tebuslah aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah hidupku dan agarlah aku menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, jaga nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Jaga kesehatan ya, tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Dadah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari Minggu besok tanggal 6 Juni kita bersekutu melalui Zoom ya. Anak-anak siap, jam 7:30 kita akan bersekutu, berjumpa dengan teman-teman, dengan kakak-kakak melalui persekutuan Zoom. Ya, sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.